Shalom anak-anak, kita akan memulai ibadah. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kayak kurang semangat deh bang. Iya nih Kak Esther, semangat. Coba deh bang Charles yang sapa adik-adik di rumah. Adik-adik yang di rumah, jawab Bang ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Oke, udah semangat nih Kak. Udah bang. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita harus persiapkan apa nih Kak? Kita harus persiapkan Alkitab utama. Dan kalau misalkan mama papa yang kasih uang persembahan, dilipat yang baik, ditaruh di sampingnya dulu. Dan sebelum kita mulai, kita mau nyanyi satu lagu. Judulnya apa bang? Judulnya itu adalah Hari ini kurasa bahagia. Kita bangkit berdiri, kita semangat ya. Pergandingan tangan semuanya. Pergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk tangannya siap. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang sekali lagi dan semuanya balik berdiri ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di sorga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Oke Bang, Nah, habis ini kita mau nyanyi lagu apa, Kak? kita mau nyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Oke. Adik-adik semua tahu ya. Bang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, habis ini kita mau menyanyikan lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Dengan Dia Panggil Nama Saya. Oke, pastinya adik-adik yang di rumah masih semangat ya? Ya, kita pakai gerakan ya Bang. Oke, kita pakai gerakan. Oke. Bang.
Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita ulangi sekali lagi. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah Bang, sekarang kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli. Sebelum itu kita mau angkat satu pujian, lagunya judulnya apa Bang? Aku anak raja, Pak. Aku anak raja. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Ayo Bang. Sekali lagi ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita mengaku iman percaya kita, ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, habis ini kita mau ngapain nih Kak Esther? Sekarang kita mau persembahan. Persembahan yang baik itu gimana Kak? Persembahan yang baik itu jika dikasih mama papanya dilipet yang baik, gak boleh dikucek-kucek. Lalu nanti adik-adik bisa sampein ke mama papanya dan ingetin mama papanya untuk kasih ke situa sektornya masing-masing. Oke, sebelum kita masuki persembahan, kita mau angkat satu pujian. Judulnya apa Bang? Jangan lelah. Jangan lelah. Ayo Bang. Bekerja di
Oke Bang, sekarang kita mau mendengarkan khotbah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, adik-adik harus siapkan Alkitab di depannya. Dan apa Bang? Dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Ya, disiapkan hatinya ya. Dan kita akan bawa satu pujian, judulnya apa Bang? Firman-Mu pelita bagi kaki. Iya. Ayo Bang. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada adik-adik sekolah minggu, Shalom. Ada sukacita hari ini? Amang yakin pasti ada sukacita hari ini. Karena apa? Karena Yesus pasti mengasihi kita, mencintai kita, bahkan menyertai kita. Walaupun saat ini kita masih sekolah di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, tetapi kita harus yakin Tuhan senantiasa setia menyertai kita, anak-anaknya di dalam rumah, dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita dan dunia ini. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan karena kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi, peringatan akan orang-orang yang telah meninggal. Kita akan disapa dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Amang akan membaca, kita ikuti di dalam hati kita. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu dan juga jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar atau melihat
atau merasakan kematian di antara keluarga, di antara saudara-saudara kita. Tentu jika kita memahami atau jika di dalam pikiran kita terlintas tentang kematian, tentu ada pemahaman perpisahan selama-lamanya. Namun bagi seorang anak bisa saja mereka belum mengenal makna atau arti atau bagaimana seseorang jika meninggal. Jika keluarganya, jika orang tuanya, pasti banyak anak memahami ya karena tidur atau belum dalam arti ada perpisahan selama-lamanya. Tetapi ketika keluarga memberikan pemahaman, ketika keluarga atau seseorang yang kita kasihi meninggal, dikasih tahu bahwa seseorang yang meninggal kita akan berpisah selama-lamanya, maka akan muncul suara tangisan yang luar biasa karena memahami kematian tersebut membuat kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, yang kita cintai. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, suka atau tidak suka, kematian itu pasti kita hadapi. Manusia pasti berhadapan dengan kematian. Sebaik apapun dia, seburuk apapun kehidupannya, kita akan mengalami kematian atau hidup kita akan berakhir dari dunia ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita memahami makna sebuah kematian? Kita melihat di dalam firman Tuhan hari ini, ternyata Maria dan Marta memahami kematian itu berbeda dengan pemahaman orang-orang yang percaya yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kedekatan Maria dan Marta kepada Yesus memahami melalui perbincangan mereka firman Tuhan hari ini bahwa orang yang dekat dengan Yesus tidak akan mengalami kematian. Mereka memahami, mereka melayani Yesus selama ini, mereka peduli selama ini, mereka membantu di antara pelayan Tuhan Yesus. Tentu ketika Lazarus saudaranya meninggal, mereka memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Namun baru 2 hari kemudian Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Maria yang begitu sayang, yang begitu cinta dengan Yesus, tidak mau tahu, tidak berbicara, tidak peduli dengan kondisi karena dia kecewa dengan Yesus. Bahkan Marta yang melayani Yesus, yang menjamu Yesus di rumahnya mengatakan, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lalu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan orang yang sudah mati dikatakan ia hidup selama-lamanya. Artinya pemahaman Yesus, paradigma harus mengubah paradigma kita sebagai orang yang percaya bahwa yang Yesus maksudkan kehidupan selama-lamanya bukanlah kehidupan seperti yang kita alami di dunia ini. Bukanlah kebangkitan tubuh, tetapi jiwa kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan yang kekal. Jadi kalau anak-anak mencintai Yesus, mengasihi Yesus, maka hidup kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Bukan mengatakan bahwa manusia tidak akan mengalami kematian, tetapi jiwa kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus. Bahkan orang yang meninggal dari dunia ini pun selalu mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Jadi bukan hidup badani yang Yesus maksudkan, tetapi kehidupan jasmani, kehidupan rohani kita, kehidupan akhirat kita, kehidupan di dalam kerajaan yang kekal. Karena apa? Karena dunia ini bukanlah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tetapi dunia ini hanya tempat kita sementara. Dunia ini penuh dengan pergumulan, dunia ini penuh dengan persoalan, tetapi dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan mencapai sebuah tujuan yang penuh dengan sukacita, yaitu kehidupan
surgawi, kehidupan yang kekal. Mari kita merubah pandangan kita. Kalau kita mau mengikuti Yesus, yakinlah Tuhan Yesus akan memberkati kita, memberikan kehidupan jasmani, tetapi Dia juga memberikan kehidupan rohani. Ketika hidup kita berakhir dari dunia ini, maka melalui kematian kita akan meraih kehidupan yang baru, kehidupan yang telah dipersiapkan Tuhan bagi orang yang percaya. Karena itu selama kita tinggal di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, mari kita membangun hubungan yang baik dengan Yesus. Setia, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau berdoa, anak-anak yang percaya kepada Yesus. Bahwa anak-anak yang percaya kepada Yesus tidak hanya diberkati di dunia ini, tidak hanya menjadi anak-anak yang pintar, tidak hanya menjadi anak-anak yang sukses nantinya, tetapi anak-anak yang mewarisi kerajaan yang kekal. Karena itu bangunlah hidupmu di dunia ini. Walaupun kita hanya sementara, karena Tuhan juga akan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan. Tetapi ketika kita hidup baik, mau mengasihi orang tua, mau mengasihi keluarga, mau mengasihi sesama, mau mendoakan guru-guru sekolah minggu, mau mendoakan jemaat Tuhan, yakinlah kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi yang Tuhan maksudkan kepada Maria dan Marta, orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan, artinya kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang baru yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang percaya. Yang Tuhan persiapkan bagi anak-anak yang baik, yang setia, yang mau melakukan yang Tuhan kehendaki. Karena itu jadilah anak-anak yang setia, yang melayani Tuhan dari iman kita. Yang melayani Tuhan bukan hanya supaya diberkati, supaya mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi marilah kita melayani Tuhan supaya kita mewarisi kehidupan yang kekal, diberkati kehidupan duniawi dan juga diberkati kehidupan akhirat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan, kasih karunia, anugerah yang kami rasakan melalui firman ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Dan dunia ini bukanlah tujuan utama kami. Tetapi kami harus menghadapi kematian untuk mencapai kehidupan yang kekal. Kami mau percaya Yesus, mengenal Yesus, mengasihi Yesus demi kehidupan kami yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Poromoro. Walaupun saat ini kami masih ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Berkati orang tua mereka, berkati kehidupan mereka, harapan mereka, dan juga guru-guru sekolah minggu. Berkati Tuhan kehidupan mereka, pelayanan mereka, dan jemaat Tuhan HKBP Ancol Poromoro ini, dan juga perhalado hamba-hamba Tuhan, dan juga tim syuting yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami supaya jangan seperti Maria dan Marta yang mengenal Yesus hanya demi kebutuhan duniawi, tetapi kami mau mengenal Yesus juga demi kebutuhan rohani kami, kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Pada hari
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu di rumah, orang tua jemaat Tuhan, kami dari majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati, menyertai kita dimanapun kita berada. Horas. Nah Bang, khotbah kita udah selesai. Nah, setelah ini kita mau mengucapkan terima kasih, Kak. Iya Bang, kita mau ucapin terima kasih ke Abang Pendeta, Inang Sintua, Abang Pemusik, dan Abang tim syuting juga, Kak. Oke, kita ucap sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Abang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Oke, untuk yang kedua, Kak. Ke Inang ya Bang. 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Yang ketiga, ke Abang Pemusik. 1, 2, 3. Terima kasih Abang, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Oke, yang terakhir, Kak. Yang terakhir Bang. Untuk tim Abang syuting. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih Abang, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke, selamat hari Minggu. Apa kabar nih Bang adik-adik di rumah? Pasti luar biasa Dahsyat dong. luar biasa, yes. Yoi. Gimana nih Bang? Kita pakai baju merah mau ngapain ya kira-kira? Wah, kayaknya tanggal bulan-bulan Desember ini kita ada apa ya, Ada Bang? apa tuh ya? Itu loh Bang yang ada pohon Natal. Ada pakai topi-topi seperti Sinterklas atau Iya. ada Sinterklas. Ada hadiah juga. Ada hadiah juga. Ada apa sih tuh Bang kira-kira? Kita ada Natal sekolah Natal minggu. sekolah minggu. Tapi sebelumnya kan waktu itu udah pernah ada tugas tuh Bang tentang Iya, harapan benar. saat Natal. Tapi Dan kok yang ngerjain berapa orang Bang Martin? cuma 3 orang yang Aduh, sedih mengerjakan. banget, iya. Kalian mau ikut Natal kan semuanya? Iya dong, pastinya. Harus sukacita untuk menyambut Natal itu. Anyway, akan ada yang akan menyampaikan beberapa kata-kata nih dari Ketua Natal Sekolah Minggu AKBP Ancol. Siapa sih Bang? Abang nggak tahu nih. Bang Reza sebagai Ketua Natal, karena kita akan mengadakan ibadah Natal secara virtual, yaitu live streaming. Nah,
Dan kalian bakal ada tugas banyak tuh, yaitu liturgi, tarian, bahkan mungkin akan ada drama. Nah, untuk liturgi dan tarian akan kakak abang kabarin minggu selanjutnya, oke? Jadi tetap kalian semangat ya buat mengerjakan tugas-tugasnya nanti.